Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Renungan pada hari ini saya ambil dalam Kisah Rasul 9 ayat yang 36. Demikian firman Tuhan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah hidup seorang wanita yang bernama Dorcas. Tercatat Dorcas yaitu perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Suatu kali Dorcas akhirnya meninggal karena sakit. Petrus yang berada di Lida tidak jauh dari Yope dipanggil oleh beberapa muridnya untuk datang ke rumah Dorcas. Di ayat 39 dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ketika Dorcas meninggal, banyak yang merasa kehilangan, khususnya janda-janda yang merasakan kebaikan hati dari Dorcas. Dorcas pada masa hidupnya yang dia bisa yaitu membuat pakaian, menjahit pakaian untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk janda-janda, dan banyak orang yang merasakan kehilangan ketika Dorcas meninggal. Ketika Dorcas mati, dia meninggalkan banyak kenangan baik, dia meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Perbuatan baiknya itu dikenang oleh banyak orang. Lalu akhirnya singkat cerita, Petrus pun berdoa dan Tabita atau Dorcas ini pun bangkit. Dampaknya luar biasa. Dalam ayat 42 dikatakan peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan melalui mujizat yang dialami oleh Dorcas. Saya percaya banyak orang percaya kepada Tuhan bukan hanya karena mujizat kebangkitan yang dialami oleh Dorcas, tetapi sebelumnya Dorcas sudah menabur kebaikan, menabur perbuatan kasih terlebih dahulu. Dorcas sudah menabur kebaikan, menabur firman itu melalui perbuatan baiknya, melalui sedekahnya. Baru ketika dia mengalami mujizat, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang berpikir kalau melayani Tuhan itu hanya orang-orang yang punya kemampuan untuk berkhotbah, menyampaikan firman, atau mungkin bermain musik, bisa bernyanyi, memimpin pujian, sebatas hanya pelayanan yang ada di mimbar di gereja. Tetapi melayani Tuhan lebih dari itu, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu sama saja dengan kita melayani Tuhan. Kita tidak perlu memiliki suatu hal yang besar, suatu hal yang hebat, suatu hal yang luar biasa terlebih dahulu untuk kita melayani Tuhan. Hanya gunakan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Tuhan percayakan pada hidup kita. Tuhan berikan dalam hati kita. Mari kita gunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.